Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan taufik dan juga rahmatnya kepada kita semuanya, di mana pada malam yang berbahagia ini kita masih bisa menjalankan di antara kewajiban kita, yaitu kewajiban untuk senantiasa menuntut ilmu. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga orang yang senantiasa meniti jalannya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan dari buku Harta Haram Muamalat Kontemporer, karya dari Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmidhi MA Hafizahullah Ta'ala. Dan insyaallah pada pembahasan kita kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari materi beberapa waktu yang lalu, yaitu diantara hukum tolong menolong dalam perbuatan dosa dan juga maksiat. Dan kita sudah membahas sedikit satu halaman, yaitu halaman 613. Sekarang kita masuk ke halaman 614. Silakan dibuka bukunya, halaman 614. Nah, sudah ketemu? Sampun. Oke, silakan dibaca. Bismillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat khamr, peminumnya, penuangnya, penjualnya, pembelinya, pemerasnya, orang yang minta untuk diperaskan, pembawanya, dan orang yang dibawa khamr kepadanya. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Dalam hadis di atas, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa Allah mengutuk khamr dan peminumnya, dan juga mengutuk semua pihak yang turut serta memberikan andil untuk terjadinya dosa besar minum khamr. Nah, cukup. Dalam suatu riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la'anallahu al-khamra wa syaribaha wa saqiyaha wa ba'i'aha wa mubta'aha wa asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmulata ilaihi. Bahwasanya ada suatu riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat khamr atau minuman keras, peminumnya, penuangnya, penjualnya, pembelinya, pemerasnya, orang yang minta untuk diperaskan, pembawanya, dan orang yang dibawa khamr kepadanya.
Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Apa ya ikhwah makna dari hadis yang mulia ini? Maknanya adalah setiap orang yang membantu temannya dalam perbuatan dosa, maka orang yang membantu juga sama mendapatkan dosa, walaupun dia tidak ikut melakukan perbuatan dosa. Contohnya adalah seperti jikalau ada orang yang suka mabuk, orang yang suka meminum minuman keras, kemudian dia bertanya kepada temannya, "Mas, ini saya ingin mabuk, saya ingin mencari minuman keras. Kira-kira di mana saya akan mendapatkannya?" Maka jika temannya menunjukkan suatu tempat yang menjual minuman keras, kemudian temannya beli dan mengkonsumsinya, maka orang yang menunjukkan, maka dia juga sama mendapatkan dosa, walaupun dia tidak ikut untuk meminum minuman keras. Ataupun ketika ada orang, dia punya toko, dan tokonya tidak hanya menjual barang-barang yang mubah, tapi juga menjual barang-barang yang tidak dibolehkan oleh syariat. Contohnya dia menjual mungkin minuman keras, atau menjual sesuatu yang bisa merusak paru-paru. Kira-kira apa? Nah, walaupun penjualnya tidak ikut mengkonsumsinya, dia hanya menjual barangnya, dan ketika ada orang membelinya dan mengkonsumsinya, maka sang penjual juga sama ikut mendapatkan dosa. Dan lebih hati-hati jikalau dosanya itu ada yang namanya semacam ancaman berupa laknat. Apa itu makna laknat? Jadi dikatakan dalam kitab Lisanul Arab bahwasanya definisi laknat itu adalah jauh dari yang namanya rahmatnya Allah. Sehingga jika ada orang menerjang perkara ini dan dia mendapatkan laknat dari Allah, tandanya dia tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah, dan dia jauh dari rahmatnya Allah. Jadi hati-hati berbuat dosa, karena ada suatu kaidah, jikalau ada suatu dosa yang dia itu ada ancaman berupa laknat, maka dosa ini dia termasuk dosa yang besar. Sebagaimana ada suatu perkataan dari Syekh Utsaimin rahimahullah, kullu dhanbin kanat 'uqubatuhu al-la'nah fahuwa min kabairi adz-dzunub. Setiap dosa yang hukumannya adalah mendapatkan laknat, maka dosa itu termasuk kategori dosa yang besar. Sehingga ikhwah, ketika seseorang melakukan dosa besar, kira-kira apakah cukup dengan istighfar atau tidak? Tidak cukup. Maka jika ada orang yang pernah melakukan dosa besar, agar dia kembali kepada agama yang lurus, maka hendaknya dia itu bertaubat. Ya, hendaknya dia itu bertaubat. Maka insya Allah, jikalau dia bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya, maka niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Jadi ini termasuk dosa yang besar, yaitu orang yang mengkonsumsi khamr. Dan juga ikhwah, dosa ini tidak hanya diberikan kepada orang yang mengkonsumsinya. Setiap orang yang membantu dalam kemaksiatan, maka dia juga sama mendapatkan dosa kemaksiatan yang serupa. Makanya ikhwah, jikalau antum memiliki toko ataupun antum menjual barang, harus menjual barang yang benar-benar dibolehkan syariat. Jangan sampai menjual barang yang bisa melanggar syariat, dikarenakan jika ada orang yang mengkonsumsinya,
maka sang penjual juga sama mendapatkan dosa. Ini yang pertama tentang ancaman dari Allah. Allah akan melaknat setiap orang yang membantu ataupun menolong orang lain dalam perbuatan dosa, terutama dalam dosa mengkonsumsi khamr. Kemudian selanjutnya, dan dalam riwayat Ahmad bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengutuk calo atau perantara dalam transaksi riswah atau sogo, yang sebelumnya beliau mengutuk pelaku langsung transaksi haram ini, yaitu pemberi dan penerima riswah. Beliau bersabda yang artinya, Nabi mengutuk orang yang memberikan sogo, orang yang menerima sogo, dan orang yang menjadi perantara dalam proses sogo menyogok. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Al-Albani. Dalam hadis di atas sangat jelas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutuk perantara atau calon transaksi riswah, sama seperti beliau mengutuk pelaku riswah. Nah, dan juga dosa yang mendapatkan ancaman berupa laknat itu adalah dosa melakukan riswah. Kira-kira riswah maknanya apa ya? Nah, jadi menyuap atau memberikan sogoan. Apa makna menyuap di sini? Apa maknanya? Jadi maknanya adalah sebagaimana dalam kitab Subul Salam dijelaskan bahwasanya yang namanya riswah itu adalah sesuatu yang diberikan entah berupa uang, barang, hadiah ataupun jasa kepada seorang hakim ataupun siapapun orangnya, agar orang yang diberikan hadiah atau uang suap dia melancarkan urusan orang yang memberikan hadiah. Jadi ini termasuk riswah dan ancamannya itu adalah laknat. Dan dosa riswah tidak hanya bagi orang yang disuap, tapi orang yang memberikan suap itu juga dapat dosa yang sama. Bahkan jika ada orang yang menjadi perantara antara orang yang menyuap dengan orang yang disuap, maka antara perantara yang memberikan suap dan yang dikasih suap sama-sama mendapatkan dosa. Ya, jadi ini dosanya itu mencakup semua orang yang membantu atau telah menolong dalam perbuatan dosa. Contohnya bagaimana calo atau makelar dalam masalah suap menyuap. Bagaimana contohnya? Ya, seperti jika dalam masalah proyek atau tender gitu ya. Contohnya adalah ketika ada suatu dinas, dia mengadakan suatu proyek, kemudian ada seorang kontraktor, dia tidak bisa mendapat proyek kecuali harus memberikan riswah atau memberikan suap. Maka antara kontraktor dengan dinas maka sama-sama mendapatkan dosa. Kemudian contoh yang lainnya seperti jika kontraktor ingin menang tender, ternyata beberapa kali dia itu kalah. Kemudian ada seseorang memberikan semacam usulan, Mas, panjenengan kalau ingin menang tender, jenengan harus ngasih hadiah kepada kepala dinas. Maka jikalau orang yang mengusulkan ini dilakukan oleh orang yang diusulkan agar ngasih riswah kepada kepala dinas, maka yang mengusulkan juga sama mendapatkan dosa, walaupun yang mengusulkan tidak mendapatkan imbalan upah dari operator ataupun kepala dinas, walaupun dia hanya sekedar mengusulkan saja. Ini tidak dibolehkan. Ataupun contohnya adalah ada seorang karyawan, dia kerjasama dengan seorang operator. Contohnya ini pernah terjadi dengan teman saya. Dia menjual alat-alat kesehatan kepada suatu instansi kesehatan.
Dan dia ketika menjual alat kesehatan harus ngasih fee kepada karyawan yang mengurusi ini. Sehingga jika sang karyawan mendapatkan fee di sela-sela pekerjaannya, maka fee ini juga sama termasuk riswah ataupun suap. Jadi riswah atau suap sudah marak terjadi di antara instansi ataupun perusahaan, terutama untuk melancarkan tender ataupun memenangkan tender. Ini termasuk juga dosa yang ancamannya adalah laknat. Kemudian dan Nabi SAW juga bersabda, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mempersiapkan seseorang yang berperang di jalan Allah, sungguh dia telah ikut berperang. Dan barang siapa yang menanggung biaya hidup keluarga orang yang berjihad di jalan Allah, sungguh dia telah ikut berperang. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Al-Battal menukil dari Al-Tabari dalam menjelaskan hadis tersebut. Fikih hadis ini bahwa orang yang membantu seseorang mukmin yang sedang dalam berbuat baik, maka orang yang menolong mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang sedang berbuat baik itu. Begitu juga halnya orang yang membantu orang yang melakukan maksiat kepada Allah, maka orang yang menolong mendapat dosa yang sama seperti pelakunya. Karena itu Rasulullah SAW melarang menjual pedang di waktu fitnah perang sesama umat Islam. Beliau mengutuk pemeras khamr, pihak yang minta diperaskan, pembawa dan orang yang dibawakan khamr kepadanya. Nah, dan juga sama jikalau seseorang dia mendakwai temannya untuk berbuat kebaikan, maka niscaya jikalau temannya berkebaikan, maka pahalanya untuk juga teman yang mendakwai. Contohnya bagaimana? Seperti ini. Contohnya adalah Mas Ruli, dia punya teman dan temannya itu belum ngaji. Kemudian Mas Ruli mengajak temannya untuk ngaji, plus dia dibonceng, ayo ikut aku ngaji bareng-bareng di masjid. Maka kalau temannya itu mau dan ikut ngaji bersama Mas Ruli, maka Mas Ruli dapat 2 pahala. Pertama, pahala dia sendiri untuk gara-gara dia ngaji, dan yang kedua, pahala dari temannya yang berhasil dia itu ajak, dapat 2 pahala. Ini sebagaimana sabda Nabi SAW, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Barang siapa yang mencontohkan atau yang mengajak temannya suatu kebaikan dalam agama Islam, maka dia mendapatkan pahala dan pahala orang yang melakukan setelahnya tanpa mengurangi suatu pahala pun dari mereka. Ini keutamaan mengajak orang dalam kebaikan, maka dapat 2 pahala dari dia sendiri dan dari temannya yang berhasil dia ajak. Tapi kebalikannya jika ada orang yang pernah mengajak temannya berbuat dosa, maka yang mengajak dapat 2 dosa. Dosa dia sendiri dan dosa karena dia mengajak orang lain dalam perbuatan dosa. Contohnya bagaimana Seperti ini. Ketika ada seseorang punya 5 teman, kemudian salah satunya punya ide, bagaimana kalau kita nanti malam sama-sama meneguk minuman keras. Maka jikalau kelima-limanya mereka meneguk minuman keras, maka yang mengajak mendapatkan dosa kelipatan dari orang yang diajak. Maka ini bisa dikatakan bisa menjadi dosa jariyah. Walaupun yang mengajak sudah tidak mengkonsumsi miras, tapi ketika orang yang dulu pernah diajak sampai sekarang tetap minum keras, maka orang yang mengajak tetap dapat dosa yang sama. Jadi hati-hati
jangan sekali-kali mengajak dalam kemaksiatan, karena ini bisa menjadi dosa jariyah. Jadi jariyah di sini tidak hanya pahala, tapi dosa jariyah itu juga bisa mengalir ketika seorang tidak bertaubat dan tidak kembali ke dalam agama Islam yang lurus. Kemudian, monggo. Nah, tobatnya itu ada beberapa kriteria, sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Yang pertama syaratnya adalah dia harus menyesali segala perbuatannya, harus menyesali. Dan yang kedua, harus meninggalkan dosa-dosa yang telah ia lakukan, ya. Dan yang ketiga, berazam, bertekad tidak akan pernah mengulangi dosa-dosanya. Ini yang ketiga. Dan saya menambahkan, jikalau dosa-dosanya itu berkaitan dengan manusia, maka hukumnya dia harus minta maaf dan mengembalikan hak-hak yang pernah dia itu dia dapatkan dari orang yang dia zalimi. Contohnya, ada orang dulu pernah mencuri HP temannya. Ketika dia bertaubat, dia tidak cukup hanya istighfar, hanya minta ampun kepada Allah, tapi harus juga minta maaf kepada teman yang pernah dia curi HP-nya. Dan juga setelah dia diminta maaf, dia juga harus mengembalikan HP-nya yang mereknya sama dan yang nilainya itu sama. Baru itu yang namanya taubat nasuha. Namun jika ada orang yang dulu pernah mengajak temannya bermaksiat dan dia sekarang sudah bertobat dan temannya masih kekeh bermaksiat, maka caranya itu adalah dia wajib menyampaikan kepada temannya kalau itu termasuk perbuatan dosa, dan wajib dia mendakwai temannya. Baru ini insya Allah tobatnya bisa diterima. Makanya jika ada orang naudzubillah yang korupsi, itu dosanya luar biasa susahnya. Kenapa ya Pak susah? Ketika ada seorang pejabat korupsi, maka tidak cukup hanya bertaubat kepada Allah, maka dia wajib mengembalikan uang korupsi dan wajib minta maaf kepada semua rakyat. Dan itu sangat berat. Itu insya Allah baru Allah mengampuni dosa-dosanya. Itu insya Allah. Saya itu punya jamaah umroh, itu dia penghasilan sehari-harinya dari jual miras. Kemudian keuntungannya digunakan untuk ibadah. Iya. Nah, itu bagaimana hukumnya dan bagaimana cara mendakwakannya? Nah, jadi begini. Jadi ada suatu riwayat, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Maknanya apa ya? Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik saja. Sehingga jika ada kasus, contohnya ada orang ngerampok, ya, kemudian uangnya digunakan untuk sedekah, maka hukumnya sang perampok tidak dapat pahala sepeser pun, nggak dapat. Kenapa? Dikarenakan dia mendapatkan harta dari jalur yang haram. Sehingga jika hartanya yang dari jalur yang haram disedekahkan atau digunakan untuk ibadah, maka niscaya Allah tidak akan terima ibadahnya dia, walaupun niatannya dia bagus. Tapi jika caranya tidak bagus, maka hukumnya itu tidak boleh. Maka ada suatu kaidah, al-ghayatu la tubarriru al-wasilah. Tujuan tidak melegalkan cara. Contohnya, saya ingin umroh, itu kan baik. Tapi jika caranya dengan cara mencuri ataupun dengan cara menjual barang yang haram, maka niscaya umrohnya tidak akan bakal diterima oleh Allah. Nggak akan bakal. Dan dia walaupun umrohnya 1000 kali,
Namun jika berasal dari harta yang haram, maka tidak dapat pahala, sama sekali nggak dapat. Dan dia justru mendapatkan dosa, yaitu menjual minuman keras. Dan dosanya tidak hanya dia saja, tapi jika yang membeli sebanyak 100 orang, maka sebanyak 100 orang dosanya yang nanggung adalah si penjual. Jadi itu berat resikonya. Makanya kalau masnya punya teman seperti itu, wajib masnya nasihati, ya akhi, kalau antum mau ibadah, jangan dari harta yang haram. Karena apa ikhwah? Resikonya besar. Yang pertama ikhwah, resikonya adalah doanya tidak akan pernah dikabulkan oleh Allah. Sebagaimana suatu riwayat, ada seseorang dalam kondisi safar, pakaiannya lusuh, rambutnya lusuh, dan dia ikhwah orang yang safar. Kemudian dia menadahkan tangannya kepada Allah berdoa, padahal makanannya dia haram, pakaiannya dia haram, dan hartanya haram, maka bagaimana Allah mengabulkan doanya? Jadi doanya nggak akan pernah dikabulkan. Ini yang pertama. Dan yang kedua adalah barang siapa yang dia itu memakan harta haram walaupun hanya secuil, ya secuil, fannaru aula minhu, maka neraka lebih cocok untuknya. Naudzubillah. Jadi ini resiko yang berat bagi orang yang suka memakan harta haram atau menjual barang-barang haram. Itu nggak boleh. Nah, kalau hukum asalnya rokok itu gimana ikhwah rokok? Nah, ini ikhwah. Jadi ada beberapa pendapat di tengah-tengah masyarakat ya. Itu ada beberapa pendapat. Nanti antum milih yang mana? Ini bukan pendapat ulama tapi masyarakat awam. Ya, kalau ulama jelas. Bagi orang-orang awam, mereka mengatakan, ada yang mengatakan rokok itu mubah. Ada yang mengatakan hukumnya itu makruh, ada yang mengatakan hukumnya itu sunnah, dan juga ada yang mengatakan hukumnya adalah haram. Apa landasan mereka? Yang pertama, hukum yang mengatakan mubah, rokok termasuk herbal atau tidak? Herbal atau tidak? Herbal kan, nggak ada kimianya. Oh gitu ya. Nah, tapi lebih banyak herbalnya, ya kan? Sehingga bagi orang yang mengatakan hukumnya mubah, rokok itu kan berasal dari tembakau, dan tembakau itu adalah tumbuhan, maka hukumnya itu adalah mubah. Ini pendapat pertama yang mengatakan adalah mubah. Dan yang kedua mengatakan hukumnya apa ikhwah? Sunnah. Ya, ini pendapatnya agak ngawur ya. Apa landasannya ikhwah? Landasannya adalah jikalau dia nggak merokok, dia akan lemah badannya, tidak akan fokus, dan dia hidupnya akan seakan-akan nggak punya tenaga. Maka dengan rokok hidupnya makin bergairah. Ya, ini yang kedua mengatakan hukumnya sunnah. Dan yang ketiga ikhwah, hukumnya makruh. Kenapa makruh ikhwah? Karena mereka mengkiaskan rokok dengan memakan makanan yang baunya tidak sedap. Seperti seseorang ketika berjamaah, dia tidak dibolehkan makan apa ikhwah? Bawang ataupun makan pete ataupun mungkin jengkol. Kenapa ikhwah? Ada suatu riwayat, ya, man akala saum, barang siapa yang makan bawang, fala yaqrabanna musallana atau masjidana, janganlah dia mendekati masjid atau musalla. Kenapa ikhwah? Li'annal malaikah tata'adza bihi, karena malaikat terganggu dengan dia sebagaimana manusia terganggu dengan aromanya dia. Contohnya ikhwah, antum berjamaah, tiba-tiba sampingnya antum ikhwah ada orang habis makan pete atau habis makan bakso. Kira-kira antum khusyuk atau antum langsung mikir habis ini makan bakso? Mesti kepingin. Sehingga jika lo bisa mengurangi kekhusyukan sholat, maka hukumnya bisa makruh. Ini pendapat tingkat berapa? 3. Dan yang keempat ikhwah, ini pendapat ulama.
yang lebih kuat itu adalah hukumnya haram. Kenapa haram ya ikhwah? Ada suatu ayat dalam Al-Quran, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Maknanya apa ikhwah? Janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Kira-kira ikhwah, ketika ada orang rokok itu bunuh diri atau tidak? Bunuh diri karena apa? Dalam bungkusnya sudah mengatakan rokok menyehatkanmu atau membunuhmu. Hah? Loh kok tahu? Jangan rokok boten. Nah itu ikhwah. Sehingga jika di gambarnya sudah jelas, itu banyak sekali macam penyakit dari paru-paru sampai tenggorokan. Sehingga jika menimbulkan mudarat, maka sesuatu yang bisa membahayakan jiwa itu hukumnya adalah diharamkan dalam syariat. Seakan-akan itu ahli medis itu sepakat rokok membunuh bukan malah menyehatkan. Kira-kira ikhwah, antum pilih pendapat yang mana? Yang sunnah, yang mubah, yang makruh atau yang haram? Nah, maka yang utama ada yang mana ikhwah? Yang tidak dibolehkan. Karena saya punya suatu kisah. Ini kisah realita ikhwah dari paman saya. Beliau sudah nggak ada. Beliau yang termasuk perokok berat. Satu hari itu bisa menghabiskan 1-2 bungkus satu hari. Dan suatu ketika ponakannya nasihati pamannya, paman, jangan jenengan banyak merokok, nanti jenengan akan sakit. Dan ketika dinasihati, diterima atau diremehkan? Remehkan. Kamu siapa masih kecil kok nasihati orang yang sudah dewasa? Diremehkan, tetap dia ngerokok. Suatu ketika ikhwah, dia kena sakit, sesek dadanya, susah nafas, seakan-akan hampir mati. Dan ternyata ketika sudah sehat, dia kapok, nggak mau merokok. Gara-gara apa? Sudah merasakan bagaimana sakitnya ketika dia sakit dada. Ya, ini dia baru itu dia bertaubat, nggak mau merokok lagi, ikhwah. Jadi tegurannya tidak dari ponakannya, tapi langsung dari Allah dia kena penyakit. Dan juga kalau anak punya kisah, tetangga saya, dia itu punya cucu masih usianya itu sekitar 2-3 bulan. Dan kakeknya itu orang yang perokok berat. Dan suatu ketika setiap pagi dan juga sore mesti cucunya digendong dan mesti dia itu merokok di depannya cucunya yang masih bayi. Maka setelah itu ikhwah, selang beberapa bulan cucunya ikhwah itu sakit dan ujung-ujungnya cucunya ikhwah kena penyakit paru-paru dan dia itu meninggal dunia. Sehingga ikhwah, dari beberapa ya alasan ini kira-kira yang lebih kuat, rokok hukumnya haram atau tidak? Oke, lebih amannya haram. Dan menzalimi orang lain, sahih. Dan menzalimi orang lain. Tapi di kenyataannya di lapangan ini ada yang kontradiktif seperti terapi balur. Apa ini? Terapi yang pakai rokok, tapi memang di rokok ini di situ diisi obat, jadi kimianya dihilangkan. Nah, isinya tembakau, cengkeh dan herbal-herbal yang lain. Kan salah satu pasiennya itu sembuh dari kanker, itu gimana? Ada ya dia? Ada Ustaz. Anak nggak tahu itu apa Di dekatnya UM itu ada terapi balur dan ada terapisnya. Beliau ya pernah jadi dokter konvensional, kemudian menemukan terapi ini buka klinik sendiri. Dan mungkin beberapa orang di ID pun nggak setuju dengan idenya beliau, tapi banyak yang kemudian sembuh sakitnya. Gimana sih? Orang itu nggak tahu anak. Itu perlu juga diteliti bagaimana konsep pengobatannya. Karena apa? Karena dalam syariat Islam, ketika seseorang berobat tidak boleh berobat dari sesuatu yang haram. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Ini kaidah dalam Islam. Karena apa? Karena jika seseorang berobat dengan haram, sama saja dia telah mengkonsumsi sesuatu yang haram. Itu insyaallah. Nih, sampun. Ngapunten nggih Bapak-bapak, jika ada yang masih ada ngerokok, ya ngapunten nih. Jangan bebas memilih pendapat yang sesuai dengan landasan yang lebih kuat. Insyaallah. Nggih monggo.
itu teman saya, teman akrab. Itu tidak tahu kerjanya, terus tahu-tahu dari teman. Saya diajak, mohon maaf, pergi ke tanah suci, ke itu, ke sini, sambil beramal. Tapi hasilnya mohon maaf sekali, Ustaz. Hasil rentenir. Oh, rentenir. Seperti itu ya, tahu-tahu dikasih tahu temannya. Oh, saya gitu Pak Rodi, sekarang kerjaannya seperti itu. Makanya saya mohon maaf bahasa Jawa ya. Makanya aku sering diajak umroh berkali-kali, ke sini, sering beramal, Ustaz. Bagaimana Ustaz? Rentenir itu gimana ya, Pak? Rentenir, Bang Dedil. Oh, Bang Dedil. Ya, kerjaannya seperti koperasi tapi dia meminjamkan uang dengan cara berbunga. Ya, Nah, oke. Seperti gini Pak, apa hukumnya ada seorang pegawai bank memberikan jenengan hadiah atau pegawai bank ketika kajian naktir panjenengan gitu nggih? Apakah seseorang boleh menerimanya atau tidak? Kira-kira boleh atau tidak ikhwah? Nah, jika ikhwah panjenengan tidak tahu dia termasuk pegawai bank atau tidak tahu dia memiliki pekerjaan yang haram, maka hadiah di sini hukumnya boleh diterima atau tidak? Hukumnya ikhwah boleh. Jikalau panjenengan tidak tahu. Akan tetapi jika jenengan sudah benar-benar tahu kalau pekerjaannya itu haram dan jenengan dikasih semacam hadiah, kira-kira boleh gak kita mengambil hadiah dari orang tersebut? Maka yang lebih aman jangan. Kenapa jangan? Begini, contohnya adalah ketika ada seseorang dia mencuri atau korupsi uang, kemudian tiba-tiba jenengan dikasih uang 1 miliar, akadnya hadiah. Kira-kira ketika dia ketangkep, yang ketangkep hanya dia saja atau jenengan juga? Jenengan juga, karena sebagai apa? Sebagai rekanan dalam hal kemaksiatan. Ataupun contohnya ikhwah ya, ada orang dia sebagai penadah motor bodong, kemudian motornya dijual kepada panjenengan. Kira-kira jenengan mau atau tidak? Kalau harganya itu sangat murah, yang harganya awalnya 20 juta, gara-gara panjenengan temannya dikasih harga hanya 1 juta, tapi bodong, maka hukumnya tidak boleh. Kenapa? Dikarenakan kalau panjenengan menerima dari hasil mencuri, maka dosanya tidak hanya sang pencuri, tapi juga sama orang yang menadah dapat dosa yang sama. Dan kira-kira yang ketangkap polisi, kira-kira hanya pencurinya atau sang penadahnya? Maka dua-duanya. Jadi lebih amannya kalau ada orang bermaksiat jangan didekati dan jangan panjenengan jadikan teman akrab. Kenapa? Dikhawatirkan kemaksiatannya itu nular. Karena yang nular tidak hanya penyakit tapi juga kemaksiatan. Itu insyaallah. Nggih. Sampun nggih? Nggih. Misalkan kalau itu sebagai ucapan terima kasih itu bisa diterima. Contohnya bagaimana kasusnya? Contohnya misalkan saya punya teman, dia butuh barang. Dia butuh barang. Itu saya ajak ke Mas Ruli, terus Mas Ruli kasih saya berupa kue gitu. Oh, berupa hadiah dari Mas Ruli. Iya Mas Ruli. Gitu nggih. Nggih. Jadi kalau hadiah dari orang lain gara-gara jenengan bantu Mas Ruli, hukumnya boleh. Karena itu termasuk apa? Jasa. Contohnya Mas Ruli menjadikan saya sebagai seorang siapa Mas Ruli? Namanya? Reseller. Ya. Kemudian ada orang butuh koper, tak arahkan ke Mas Ruli. Mas Ruli, ini ada orang butuh koper. Nanti perjanjiannya, kalau saya dapat pembeli, jenengan kasih saya fee, maka hukumnya itu boleh. Itu boleh. Yang tidak boleh itu adalah jikalau fee-nya ini dia berasal dari orang lain dan diberikan kepada karyawan suatu perusahaan ataupun dari
anggota instansi pemerintahan, itu nggak boleh. Contoh begini, saya sebagai seorang kepala dinas, jenengan sebagai seorang kontraktor, kemudian saya mengadakan tender suatu proyek, kemudian jenengan itu akan menang tender ini dengan syarat jenengan harus ngasih hadiah kepada saya. Maka kalau jenengan ngasih hadiah kepada saya dengan tujuan agar menang tender, maka itu adalah suap ataupun riswah yang tidak dibolehkan. Kalau nggak ada perjanjiannya tapi sudah niat, Contoh bagaimana? misalkan kalau saya menang nanti saya akan ngasih hadiah. Kepada kepala dinas, Ya, nggak boleh. itu Nggak boleh. Ini ada suatu riwayat dari kisahnya Ibnu Lutbiyah. Ibnu Lutbiyah itu adalah seorang yang ditugaskan Nabi untuk narik jizyah. Apa makna jizyah, ikhwah? Pajak tapi untuk orang Yahudi Nasrani. Jadi bukan orang Islam. Bukan harbi, kafir dhimmi. Ibnu Lutbiyah ditugaskan oleh Nabi untuk narik jizyah dari orang-orang kafir. Dan Ibnu Lutbiyah di sini sudah punya gaji dari Baitul Mal. Jadi sudah dapat gaji dari Baitul Mal. Ketika narik jizyah, ternyata Ibnu Lutbiyah dikasih hadiah oleh orang-orang Yahudi. Dikasih hadiah. Maka ketika Ibnu Lutbiyah menerimanya dan diberikan kepada Nabi, langsung Nabi mengingkarinya dan mengatakan, jikalau kamu duduk di rumahmu, lebih baik daripada kamu mengambil hadiah di sela-sela kerjamu. Jadi itu nggak boleh. Walaupun dalam prakteknya itu sesuatu yang biasa, nggih. Sehingga kalau jenengan sebagai seorang PNS, jenengan sebagai seorang penyuluh, dan jenengan tugasnya memberikan semacam penyuluhan kepada orang-orang. Dan ketika habis penyuluhan kau dikasih hadiah, maka kalau bisa nggak usah diterima. Karena jenengan sudah dapat gaji dari pemerintah dan nggak boleh jenengan ngambil di sela-sela kerja, dan itu termasuk riswah. Walaupun tidak ada akad di awal, walaupun nggak ada akad di awal. Jadi garis besarnya seperti ini, Ustaz. Jikalau dari pemerintahan tidak ada kompensasi sama sekali karena atasan tertinggi adalah undang-undang. Tapi jikalau perusahaan atau suatu usaha tapi atasannya memperbolehkan, maka cara kita memperbolehkan menerima dia tersebut. Ya, sahih. Jadi kalau perusahaan itu membolehkan, itu hukumnya boleh. Tapi jika pemerintah nggak membolehkan mendapat hadiah di sela-sela kerja, itu ya nggak boleh. Seperti apa ya yang membolehkan itu? Seperti apa? Pasal gitu. Itu insya Allah. diperbolehkan dengan nominal maksimal sekian. Itu diperbolehkan oleh undang-undang dan legal. Nih, baru itu yang boleh. Mungkin BPR. BPR. Apa? BPR nanti. Oke. Apa namanya? Ini kalau tes katanya haram, Ustaz. Tapi kalau campur enggak, Ustaz. Dicampur halal sama haram. Iya, bagaimana cara untuk memisahkannya atau menggunakannya gitu? Ya, dicampur. Katanya kita memberi pada seorang tapi ada dicampur antara haram dengan halal. Penjenengan dikasih hadiah dari orang yang kerjaannya halal sama haram. Ya, dicampur. Apakah diterima atau tidak? Nggih, insyaallah PR nggih. Nggih. Oke, dan juga ikhwan nanti akan kita jelaskan bagaimana hukumnya hadiah dari orang yang pekerjaannya riba, insyaallah. Nah, sekian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.